Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian tentang fikih salat yang kita bacakan dari kitab At-Talkhisul Musawwar li Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita hari ini membahas masih pada masalah yang keempat, yaitu takbir, dan kita membahas raf'ul yadaini wa kaifiyatuhu, yaitu tentang mengangkatkan tangan dan cara mengangkatnya, cara mengangkatkan tangan ketika takbiratul ihram. Kita bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Qala al-musannif rahimahullah, raf'ul yadaini wa kaifiyatuhu, mengangkatkan kedua tangan dan caranya. Ini ketika takbiratul ihram. Wa yarfa'u yadayhi ma'a takbir aw qablahu aw ba'dahu, kullu dhalika thabitun fi sunnah. Ini sudah juga kita bacakan, namun kita ulangi karena kemarin belum selesai kita bacakan pada masalah ini. Kata beliau di sini, dan seseorang dia mengangkatkan kedua tangannya ketika takbir, atau sebelum takbir, atau setelah takbir. Dan semua itu ada ketetapannya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika takbiratul ihram, boleh seseorang mengangkatkan tangan bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Atau dia mengangkat tangan sebelum bertakbir, Allahu Akbar. Atau dia mengangkatkan tangan setelah bertakbir, Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Itu semua ada pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarfa'uhuma mamdudatayil asabi', dan dia mengangkatkan kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya, dibuka, tidak dikepal, atau ditutup, tapi dibuka telapak tangannya, dan disebutkan di sifatus shalah, la yufarriju bainahuma wa la yatummuha. Dia tidak merenggangkan jari-jarinya dan juga tidak mengepal, tidak menggenggam. Jadi merapatkan jari-jarinya dan membuka. Wa yaj'alu kaffaihi hadzwa mankibaihi, dan dia menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya.
Jadi seperti ini. Ya. Sejajar dengan dua bahu. Wa ahyanan yubalighu fi raf'ihima hatta yuhadhiya bihima atrafa udunaihi. Dan kadang-kadang dia mengangkatkan kedua tangannya sampai sejajar dengan ujung telinganya. Jadi dia mengangkatkan tangan sejajar dengan bahu, dan boleh juga kadang-kadang dia angkatkan lagi sejajar dengan telinga. Ya. Kita baca di bawah ada, qultu kata beliau, wa amma mashu syahmatai al-udhunaini bi ibhamaihi fala asla lahu fi sunnah bal huwa indi min dawa'il waswasah. Aku katakan, kata beliau, kata Syekh Al-Albani, tambahan dari beliau, adapun menyentuh dua ujung telinga, ini apa namanya? Apa namanya nih? Daun ya. Dua daun telinga dengan dua ibu jarinya, maka ini tidak ada pada sunnah Nabi. Bahkan kata beliau, ini termasuk penyebab was-was. Jadi ada sebagian orang dia ingin memastikan bahwasanya tangannya itu sejajar dengan telinga, maka dia sentuhkan ibu jarinya dengan telinga. Jadi Allahu Akbar. Ini tidak ada pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih parah lagi, ada yang memang sengaja memegang kedua daun telinga. Begini jadinya. Ya. Allahu Akbar. Padahal perintahnya apa? Tangannya dibuka. Kalau gini berarti tangannya apa? Tertutup. Ya. Allahu Akbar. Ini lebih parah lagi. Ya. Begini salah. Ya. Menyentuhkan dengan sengaja. Ya. Salah. Apalagi seperti ini lebih salah lagi. Ya. Jadi dia angkat aja. Ya. Senyamannya. Yang penting apa? Sejajar dengan dua bahu atau sejajar dengan dua daun telinga. Ya. Itu yang ada sunnah, yang ada dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra aqibat takbir. Wa huwa min sunanil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fala yajuzu isdaluhuma. Kemudian setelah dia bertakbir, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ya. Dan ini termasuk sunnah para nabi alaihi mussalatu wassalam. Jadi para nabi sebelumnya pun seperti itu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana 'ala syama'ilina fi shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, dan diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika sholat. Ya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Dan di sini ada kesalahan sebagian kaum muslimin. Ya. Ada sebagian kaum muslimin yang dia menganggap harus dahulu kanan, dan harus kanan itu mendahului kiri dalam meletakkan tangan ke dada, sehingga akhirnya seperti ini jadinya. Allahu Akbar. Ya. Ada pernah melihat? Jadi gini, kata dia harus kanan dahulu, tapi perintahnya apa? Dia harus diletakkan di atas tangan kiri. Akhirnya Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Ini salah. Ya. Ini apa? Salah. Ya. Tidak perlu seperti itu. Ya. Langsung saja. Nggak apa-apa kiri berdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya tidak duluan, dia barengan. Ya.
Tidak ada perintahnya untuk mendahulukan yang kanan ketika meletakkan tangan di dada, ya. Jadi sebagian orang dia pikirannya seperti itu, ya. Oh, kanan dahuluan yang baik. Tapi keharusan tangan kanannya diletakkan di atas angkir, akhirnya mutar. Allah. Dan ini salah, ya. Ini apa? Salah. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabatnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mereka. Ya. Akhirnya tidak ada, artinya tidak ada selain ini. Ya. Harus apa? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ya. Nanti ada caranya. Ada caranya diletakkan seperti ini, ada caranya digenggam. Ya. Nanti setelah ini. Fala yajuzu isdaluhuma, dan tidak boleh isdaluhuma, ya, yaitu apa tidak diletakkan, apa bahasanya, melepaskannya, ya, atau apa sih, melonjorkan kah, menjuntaikan menjuntaikan tangannya, ya. Itulah, ya, artinya seperti ini, ya. Nah, Syekh Al-Albani memandang yang seperti ini tidak boleh, ya. Yang seperti ini apa? Tidak boleh. Beliau memandang sholat seperti ini tidak boleh. Harus diletakkan tangan di atas, tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Namun pendapat beliau ini pendapat yang beliau ambil ini adalah perkara ikhtilaf sebenarnya, ya. Para ulama ikhtilaf tentang boleh atau tidak isdal, ya, menjuntaikan tangan tadi, ya, melonjorkan tangan, ya. Jumhur ulama berpendapat tidak mengapa, ya. Tidak mengapa seseorang dia menjuntaikan tangan, ya, melonjorkan tangannya, tidak meletakkan tangannya di atas dada, ya, atau di atas perut, ya. Nanti ada penjelasannya di mana meletakkan tangan, ya. Karena ada hadis, ya, asar, ya, yaitu Umar ibnu Zubair, ya. Hadis dari Amr bin Dinar, beliau berkata, kana ibnu Zubair idza shalla yursilu yadayhi, ya. Adalah ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ya. Beliau apabila salat, beliau melonjorkan atau menjuntaikan tangan beliau, ya. Maka kata para ulama, para sahabat melakukan sebagian sahabat melakukannya, berarti ini menunjukkan boleh. Karena tidak mungkin sahabat itu dia berijtihad pada perkara ibadah. Tidak mungkin para sahabat sebagian sahabat dia tidak mungkin berijtihad pada perkara ibadah, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, ya, ini hukum marfu, ya. Dihukumkan hukum marfu, ya. Artinya ada landasannya, ya. Ada landasannya dari sunnah Nabi SAW. Sehingga para ulama, jumhur ulama memandang tidak mengapa seseorang menjulurkan, ya, tangannya, tidak meletakkan tangannya di atas dada, ya. Namun Syekh Al-Albani beliau memandang itu tidak boleh karena hadis tadi, umirna, diperintahkan. Artinya kata beliau kalau diperintahkan dan tidak ada yang hadis yang memalingkannya dari perintah, artinya hukumnya wajib, ya. Beliau memandang hukumnya wajib meletakkan tangan di atas dada, ya. Dan tidak boleh kata beliau apa? Menjulurkannya atau melonjorkannya atau apa tadi? Menjuntaikannya, ya.
Pasang alih bahasa Indonesia nih. Jadi ini perkara ikhtilaf ya, perkara ikhtilaf ya. Namun kita juga harus lihat ya, di tempat di mana kita beribadah ya. Kalau memang kita beribadah di tempat yang banyak orang awam ya. Banyak orang awam di sana ya. Yang orang di sana rata-rata meletakkan tangan di atas dada ya. Maka jangan kita menyelisihi kebanyakan orang ya. Walaupun jumhur ulama membolehkan, tapi yang sunnah yang sunnah justru meletakkan tangan di atas dada ya. Meletakkan tangan di atas dada ini yang lebih tepat dengan sunnah Nabi SAW. Namun untuk melonjorkannya, nah ini yang ikhtilaf tadi. Jumhur ulama membolehkan, Syekh Al-Albani beliau juga mengambil dari pendapat sebagian ulama ya. Beliau memandang tidak boleh ya. Jadi kalau kita walaupun ini misalnya kita mengikuti jumhur ulama ya, tapi kalau kita sholat di kebanyakan orang dan itu banyak orang awam misalnya, mereka meletakkan tangan di atas dada, maka jangan kita menyelisihi kebanyakan orang. Akan ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Apalagi kalau orang-orang kenal ibadah seperti itu adalah ibadah orang-orang Syiah. Ya. Karena memang orang-orang Syiah mereka tidak meletakkan tangan mereka di atas dada. Ya. Kalau kita pernah umroh, pernah haji, ya. Kita bertemu dengan orang-orang Syiah yang biasa bolangnya berbeda dengan surbannya, berbeda dengan surban yang lain ya. Ada ciri khas mereka ya. Dan jubah mereka jubah hitam biasanya, lapisan luarnya jubah hitam ya. Isbal biasanya surbannya besar ya. Nah, ini biasanya orang-orang Syiah ya. Lihat aja mereka sholat tidak meletakkan tangan mereka di atas dada. Kalau kita misalnya di tempat orang awam dan mereka memandang itu adalah ibadahnya orang Syiah, apalagi ya. Jangan kita mengikuti, jangan kita melakukannya ya. Walaupun sebenarnya jumhur ulama membolehkan ya. Wa yad'ul yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa 'ala ar-rusghi was-sa'idi. Wa taratan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Dan dia meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kiri, telapak tangan kirinya. Dia meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kirinya. Wa 'ala rusghi, dan dia letakkan di pergelangan tangan, wasa'idi, dan lengan. Jadi boleh seseorang dia di sini ada gambarnya, sebenarnya kitab ini pernah di share ya, pernah dikirim di grup ya. Itu ada gambar-gambarnya ya. Gambar di sini ada gambar meletakkan tangan ya. Jadi boleh seseorang meletakkan tangan di atas Di atas telapak tangannya. Di atas punggung tangannya atau di atas lengan ya, lengan, ini lengan namanya, di atas lengannya ya. Jadi seperti ini boleh dan seperti ini boleh, dan boleh seperti ini diletakkan seperti ini, dan boleh digenggam ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh. Dan Syekh Al-Albani menilai yang seperti ini tidak boleh. Menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Jadi menggenggam itu betul-betul digenggam ya. Digenggam seperti ini. Ya. Ini yang namanya menggenggam ya. Adapun menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam kayak gini. Ini Syekh Al-Albani memandang tidak ada asalnya ya. Tidak ada asalnya. Jadi kita ulangi, boleh seperti ini ya.
boleh seperti ini, boleh digenggam seperti ini. Dan Syekh Albani tidak menyunahkan, dan beliau tidak ridho, di sini bahasanya tidak ridho kalau dilakukan seperti ini. Artinya menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam. Ya. Wataratan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Nah ini. Dan kadang boleh seseorang dia menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, digenggam seperti ini. Lihat 9 di bawah. Wa amma mastahsanahu ba'dul mutaakhirin min al-jam'i bainal wad'i wal qabdi fi anin wahidin famimma la asla lahu. Ya. Adapun sebagian orang, kata beliau, menganggap baik menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam seperti ini, ya. Pada satu keadaan, maka ini tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Ya. Sekarang mahallul wada', ya. Di mana meletakkan tangan, ya. Mahallul wada'i, di mana meletakkan kedua tangan. Wa yad'uhuma 'ala sadrihi faqat. Ar-rajulu wal mar'atu fi dzalika sawa. Ya. Kata beliau, kedua tangan diletakkan di atas dada saja. Dan ini laki-laki dan perempuan sama. Ya, diletakkan ini dada kan di atasnya. Bukan di atas dada seperti ini, tidak. Ini dada di atas dada. Ya, bukan di atas dada seperti ini, tapi di atas dada seperti ini, ya. Atau seperti ini atau seperti ini, ya. Nah, beliau memandang di sini meletakkannya itu di atas dada saja. Ya. Jumhur ulama menganggap di mana saja boleh. Ya. Di atas dada, di bawah dada, di atas pusar. Jadi jumhur ulama menganggap semua hadis tentang meletakkan tangan itu dhaif. Semua hadis yang berkaitan meletakkan kedua tangan di mana, itu dipandang oleh jumhur ulama atau kebanyakan para ulama memandang hadisnya dhaif. Sehingga di mana saja meletakkan dibolehkan. Tapi Syekh Al-Albani beliau memandang hadis yang lebih kuat adalah meletakkan tangan di atas dada. Jadi jumhur ulama mengatakan, ya, kebanyakan para ulama mengatakan, boleh seseorang meletakkan di atas dada, boleh. Ya. Seperti ini atau seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Boleh di bawah dada, di atas pusar, ya. Artinya di atas perut, ya. Di perut. Boleh di bawah pusar. Boleh di bawah pusar. Jadi memang di sini ikhtilafnya kuat sekali, ya. Di mana meletakkan tangan ini ikhtilafnya sangat kuat. Bahkan ada yang memandang lebih kuat adalah meletakkan tangan di bawah pusar. Ada sebagian ulama memandang yang lebih dekat dengan sunnah, yang lebih kuat hadisnya adalah meletakkan tangan di bawah pusar, ya. Karena ini berandaskan hadis Ali radhiyallahu taala anha, kata beliau, as-sunnah wad'ul kaffi 'alal kaffi tahta surrah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, termasuk sunnah Nabi adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar. Di bawah pusat. Ini sebagian ulama memandang ini yang lebih dekat dengan sunnah. Syekh Al-Albani berbeda. Beliau memandang apa? Meletakkan tangan di atas dada itu yang lebih kuat hadisnya dan lebih dekat dengan sunnah. Jumhur ulama mengatakan di mana saja boleh, karena semuanya hadisnya dhaif. Artinya kalau begini bagaimana? Ya harus dikaji pendalamannya, ya. Yang mana yang lebih kuat, ya.
Tapi kalau kita ya hanya mengenal perbedaan saja, maka sementara kita mengamalkan yang mana yang lebih mudah bagi kita, ya. Yang mana yang lebih mudah bagi kita, karena ini memang ikhtilaf yang sangat kuat, ya. Dan boleh juga kita amalkan kadang-kadang di atas dada, kadang-kadang di bawah dada, di atas perut, ya, kadang-kadang di bawah pusar, ya. Kita amalkan semuanya juga boleh, untuk mengingat bahwasanya ini adalah perkara yang memang ikhtilafnya kuat dan boleh diamalkan semuanya. Jadi kalau melihat ada orang yang meletakkan di bawah pusar, ya jangan kita ingkari, karena memang ada dasarnya. Di atas dada jangan juga kita ingkari, karena memang ada dasarnya, dan semuanya adalah ikhtilaf yang memang kuat, dan ini perkara fikih yang furu', ya, perkara cabang, ya, yang tidak pantas kita ributkan, ya, masalah meletakkan tangan di mana, ya. Wala yajuzu ay yad'a yadahu al-yumna ala khasiratihi. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang meletakkan tangannya di atas pinggangnya, ya. Jadi sholat tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh, ya. Ini yang tidak boleh, ya. Kalau seperti tadi boleh, ya. Seperti ini boleh, ya. Seperti ini boleh, ini juga boleh, ini boleh, ya. Ini boleh, ini boleh, ini juga, ini pusat, ya. Ini boleh, ya. Yang ini yang tidak boleh, ya, di atas pinggang, ya. Karena ada larangannya, ya. Ada larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana yanha anil ikhtisar fi shalah, ya. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang al ikhtisar fi shalah, ya, yaitu meletakkan tangan di atas pinggang, ya. Ini dilarang, ya. Kenapa? Karena memang mengganggu sebelah, ya. Kalau dia sholat berjamaah, akhirnya ya nggak bisa lah. Walaupun sholat sendiri juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Nah, al-khusyu' wan nadharu fi mawdi'is sujud. Sekarang pembahasan baru, yaitu tentang kekhusyuan dan melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Kata beliau di sini, wa alaihi ay yakhsha'a fi salatihi wa ayyatajannaba kullama qad yulhihi anhu min zakharifa wa nuqushin fala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahihi wala huwa yudafi'uhu al-baulu wal ghaitu. Kata beliau, dan wajib seseorang dia khusyuk dalam salatnya. Wajib khusyuk dalam salatnya. Tidak boleh dia lalai dalam salatnya. Dan kadar khusyuk apa? Kadar khusyuk dia tahu apa gerakannya, apa yang dia baca. Itu kadar khusyuk, ya. Kadar khusyuk dia sedang membaca apa, nah itu dia sadari. Dia bergerak untuk apa, ya. Itu dia sadari, ya. Maka itu kadar khusyuk, ya. Kalau orang mulutnya otomatis dia membaca, setelah itu tiba-tiba saya sudah baca apa tidak, ya. Nah, ini namanya apa? Tidak khusyuk, ya. Dia lupa dia baca apa tadi. Karena kadang kita itu salat itu otomatis, ya. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah tiba-tiba lupa, saya sudah baca Al-Fatihah atau tidak, ya. Ini berarti apa? Salatnya tidak khusyuk, ya. Di hadis Nabi SAW, seseorang bisa saja dia mendapatkan setengah dari salatnya, sepertiga dari salatnya, ya.
Bahkan seseorang itu bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, ya, karena kehilangan kekhusyuannya. Ya. Jadi wajib diusahakan untuk khusyuk. Ketika kita sudah mulai memikirkan yang lain, wajib kita hentikan. Ya. Kita bisa menghentikan itu. Ya. Dengan caranya bagaimana? Dengan kita tadabburi apa yang kita baca. Kita sadari apa yang kita baca. Kita ingat kita ini sedang apa. Saya ini sedang ruku, saya ini sedang sujud. Yang saya baca adalah ini. Ya. Atau kita berusaha untuk mendengarkan bacaan imam. Ya. Jadi ketika pikiran kita sudah kemana-mana, ya, kembalikan, ya. Dengarkan bacaan imam. Ya. Jangan kita melanjutkan. Ya. Pikiran kita tadi habis dari pasar, ya. Lalu kita menghitung ketika sholat. Tadi saya jualan tahu, ya. Berapa tadi ya? Modalnya segini, sisa berapa tadi? Oh, kayaknya saya rugi hari ini. Rugi jualan, rugi sholat. Udah rugi di pasar aja, sholat jangan rugi, ya. Jadi berusaha, wajib ya kita menghentikan ketika pikiran kita kemana-mana. Wajib dihentikan. Jangan malah dibiarkan atau diteruskan. Sudah tahu kita ini mikirkan yang lain tapi kita teruskan. Ya. Menghitung, ya. Berencana, ya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 27. Oh, sebentar lagi gajian. Nanti gajian saya jalan-jalan tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 2. Hari libur tanggal berapa? Hari Ahad tanggal. Akhirnya nggak khusyuk, ya. Memikirkan gajian, memikirkan libur, tanggal berapa dihitung-hitung. 27, hari Jumat, 28, 29, tanggal 1, hari Kamis. Nah, itu bisa terjadi, ya. Itu kalau kita tahu, sadar, oh saya sedang sholat, kembalikan langsung. Dengarkan bacaan imam, tadabburi apa yang kita baca. Sadari kita sedang di rakaat keberapa, kita sedang ruku, sujud, i'tidal, dan lain-lain. Itu minimal kekhusyuan. Dan kalau bisa kita apa? Yang lebih khusyuk lagi apa? Kita resapi bacaan-bacaan yang kita baca. Kita tadabburi bacaan imam kalau kita tahu terjemahannya. Terjemahan ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Kita sadari tentang dosa-dosa kita kalau dia berkaitan dengan neraka. Ya, kita tinggikan pengharapan kita kalau ayat tersebut berbicara tentang surga. Ya. Kalau ayat-ayat yang berbicara tentang kemahasucian Allah, ya, kita tadabburi ayat-ayat tersebut. Ya. Nah, itu kekhusyuan yang lebih tinggi lagi, ya, yang memperbagus sholat kita, ya. Sampai nangis, ya. Karena mentadaburi ayat-ayat yang dibaca, ya. Ini jelas, ya, khusyuk yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi kalau nangis diikut penyangat, kakinya diikut penyangat, nah ini beda lagi. Wa ayyatajannaba kullama qad yulhihi anhu, dan dia menjauhi segala apa yang melalaikannya ketika sholat. Min zakharif, ya, dari perhiasan yang ada di depannya, wa nuqush atau ukiran, ya. Makanya kalau sholat jangan pakai baju yang ada tulisannya, ya. Karena akan mengganggu apa? Makmum, orang yang sholat di belakang kita. Apalagi tulisannya bikin ketawa. Sekarang tuh banyak baju-baju yang tulisannya lucu-lucu, ya. Orang jadi ketawa ketika membaca, ya. Kalau nggak sholat ya nggak apa-apa, menghibur kan, asalkan kata-katanya baik saja, ya. Tapi kalau sholat orang jadi ketawa, ya. Jadi kalau sholat usahakan, ya, kalau ada baju yang polos tidak ada tulisannya, maka pakai yang tidak ada tulisannya. Bahkan pakai sarung pun, kalau bisa mereknya itu diletakkan di atas. Jadi orang tidak, oh ini sarungnya gajah duduk, oh gajah berdiri, oh gajah berabah.
Itu agar kita tidak mengganggu makmum yang di belakang. Walaupun sebenarnya ini perkara yang ringan saja sebenarnya, ya. Tapi berusaha untuk tidak mengganggu orang yang sholat di belakang. Ya. Jangan ada tulisan, jangan ada ukiran di masjid juga, jangan terlalu banyak ukiran di depan orang sholat. Ya. Banyak tulisan, banyak ukiran, ini mengganggu apa? Melalaikan orang yang sholat. Ya. Fala yusalli bihadrati ta'amin yashtahihi. Maka dia jangan sholat di hadapan makanan yang dia sukai. Dan Nabi menyarankan, ya, bahwasanya seseorang kalau dia mau makan dan makanannya sudah siap, dia makan dulu. Ya. Dia makan dulu baru sholat. Ya. Dia makan dulu baru sholat. Tapi jangan disengaja. Maksudnya sudah tahu mau azan, sudah tahu mau iqomah, lalu minta siapkan apa? Makan. Ya. Ini sengaja namanya. Ya. Sengaja meninggalkan jamaah atau terlambat dalam berjamaah. Ya. Jangan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ya, misalnya ketika ada acara, ya, sudah berakhir acaranya jam 12, ya, makanan sudah siap, ya, perut sudah lapar, ya, maka tidak mengapa apa menunda sholat, ya. Untuk disepakati kalau sholat itu kita akan laksanakan setelah makan. Ini lebih bagus, ya. Lebih bagus kalau ada acara, ada perkumpulan, rapat atau apa di musola atau di masjid misalnya, sudah selesai rapat, sudah mau azan tapi makanan sudah siap, ya. Maka lebih baiknya apa? Makan dulu baru sholat. Ya, makan dulu baru sholat, karena makanannya sudah siap dan perut juga sudah lapar. Ya. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan beliau mengatakan jangan sholat di hadrat ta'am wala yudafi'ul akhbathan. Ya. Di sini disebutkan wa huwa yudafi'ul baulu wal ghaid. Dan jangan dia memaksa sholat sedangkan dia sedang menahan kencing dan menahan air besar, ya. Menahan kencing dan menahan BAB, ya. Maka dia tunaikan dulu, makannya dia tunaikan dulu dan dia buang air dulu. Kalau itu ada sebelum sholat. Tapi kalau dia timbul ketika sholat, parutnya sakit, namun sudah terlanjur rakaat kedua atau sudah terlanjur takbiratul ihram, sebelumnya tidak ada apa-apa. Tapi setelah takbir baca Al-Fatihah ternyata perutnya tiba-tiba sakit, ya. Maka ini tidak makruh, ya. Para ulama memandang makruh seseorang dia menahan air kencingnya, menahan air besarnya ketika sholat. Ini kalau dia sengaja sudah tahu perutnya sakit, lalu dia tunda buang airnya, ya. Dia tahan ketika sholat, maka ini makruh. Tapi kalau itu datang sendirinya, tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak disengaja, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa kalau dia masih bisa menahannya, ya. Nah, dan ini berlandaskan hadis Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Nabi SAW, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat di depan makanan dan seseorang yang menahan akhbathan, ya. Dua najis, yaitu air kencing dan air besar. Wa yanzuru fi mungkin ada catatan. Ya. Wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i sujudihi. Dan dia ketika sholat, dia memandang ke tempat sujudnya ketika dia berdiri. Jadi ketika dia berdiri,
Ketika dia sholat berdiri, kemana matanya? Ke tempat sujudnya. Ke tempat sujudnya. Ya. Dan di sini beliau katakan fi qiyamihi, pada berdirinya. Karena ada satu ya yang berbeda, yaitu ketika tasyahud akhir. Ya. Ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir sama. Ya. Ini Nabi SAW memandang kepada jari beliau, jari yang beliau gunakan untuk tasyahud. Ya. Telunjuk jari yang digunakan untuk tasyahud. Ya. Ini beliau Nabi SAW memandang ke jarinya ketika tasyahud. Selain tasyahud, maka pandangan kita ke tempat sujud, ya, ke tempat sujudnya. Kita dengarkan azan dulu. Ya. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Nah, kita lanjutkan. Kata beliau di sini tadi, wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i sujudihi, dan dia memandang, melihat ketika dia berdiri ke tempat sujudnya. Dan masalah memandang ini ada beberapa, ya, yaitu ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ya, itu apa? Memandang ke tempat sujud. Satu yang berbeda adalah ketika tasyahud, ya. Pandangan kita ke jari kita, jari yang kita gunakan untuk jari telunjuk yang kita gunakan ketika tasyahud, ya, jari kanan, ya. Wala yaltafitu yaminan wala yasaran fa innal iltifata ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dan jangan seseorang dia menoleh-noleh ke kanan dan ke kiri, karena menoleh itu adalah curian, ya, yang syaitan itu mencuri sholatnya seorang hamba. Jadi dianggap oleh Nabi SAW sholatnya itu dicuri oleh setan, orang yang menoleh-noleh, ya, melihat ke kanan dan ke kiri, ya. Jadi di sini ada kerinciannya, ya. Menoleh itu ada 4. Ya. Menoleh itu ada 4.
Ada dengan pandangan, dengan mata saja, ke kanan, ke kiri, ya, ke bawah, ya, nanti ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ini makruh. Ya. Menoleh-noleh dengan mata, artinya kepalanya tidak bergerak, matanya saja yang bergerak ke kanan, ke kiri. Ya. Ini apa hukumnya? Makruh. Ya. Ada menoleh dengan wajah, ya, ke kanan, ke kiri. Ya. Nanti ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ini lebih makruh. Lebih makruh lagi. Jadi tadi menoleh dengan mata makruh, menoleh dengan wajah lebih makruh lagi. Karena yang tadi hadis tadi, sholatnya dicuri oleh setan. Yang ketiga adalah menoleh dengan dada. Ini yang menjadi pembatal sholat. Karena dia telah mengubah arah sholatnya tidak lagi ke arah kiblat. Ya. Ini kalau dia lakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Menoleh dengan dada. Ya. Jadi misalnya seseorang seperti ini, dia toleh seperti ini. Ya. Ini batal. Ya. Maka apa? Batal. Dia telah merubah arah sholatnya tidak lagi ke arah kiblat. Ya. Tapi kalau dengan wajah, ini lebih makruh daripada menoleh dengan mata. Yang keempat adalah menoleh ke atas. Ini khusus ada hadisnya. Ya. Menoleh ke atas. Ya. Ini ikhtilaf para ulama, ya, tentang apakah haram atau makruh. Tapi dia tidak membatalkan sholat. Menoleh ke atas ini tidak membatalkan sholat. Tapi para ulama ikhtilaf. Apakah dia haram atau makruh? Sebagian ulama memandang makruh karena termasuk ikhtilas tadi. Dan sebagian ulama memandang hukumnya haram karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah, aw la yukhfafanna absaruhun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah sebuah kaum dia berhenti melihat ke langit ketika sholat, melihat ke atas, atau pandangannya atau matanya akan disambar, sambar petir kah, disambar apakah, akan dihilangkan penglihatannya. Maka ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ancaman keras berarti sebagian ulama memandang apa? Haram, ya, karena diancam. Ya. Matanya akan disambar, akan dihilangkan penglihatannya. Ya. Melihat ke atas. Ya. Makanya kemarin, ya, kenapa imam itu tidak boleh terlalu tinggi letaknya tempatnya dibandingkan makmum? Di antaranya karena hadis ini. Karena bisa jadi menjadikan makmum itu melihat ke atas. Karena imamnya lebih terlalu tinggi, ya. Karena kemarin kan sudah kita bahas kalau tidak terlalu tinggi maka tidak masalah. Tapi kalau terlalu tinggi maka ini yang tidak dibolehkan, ya, dimakruhkan, ya. Karena dikhawatirkan apa? Makmumnya ketika dia melihat imam, ya, maka dia melihat ke atas, ya. Jadi ada 4 ya dalam iltifat. Dalam menoleh. Menoleh dengan mata ini makruh, menoleh dengan wajah ini lebih makruh, menoleh dengan dada ini batal, dan menoleh ke atas ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan makruh dan ini berarti lebih makruh daripada menoleh dengan wajah. Jelas, ya. Yang menilai makruh menoleh ke atas ini lebih makruh daripada menoleh dengan wajah. Karena hadisnya memang lebih tegas, ya, larangannya. Dan ada sebagian ulama yang memandang haram melihat ke atas ketika sholat, ya. Dan beliau di sini, ya, wala yajuzu ayyarfa'a basarahu ila sama'. Nah, beliau memandang berarti tidak boleh, ya. Dan ini wallahu alam, ya, apakah beliau memandang dengan kata la yajuz ini apakah
makruh atau haram. Beliau tidak menegaskan di sini ya, hukumnya apakah haram atau makruh, tapi beliau katakan apa? Wala yajuzu ayyarfa'a basarahu ila sama. Tidak boleh seseorang mengangkatkan pandangannya ke langit, artinya ke atas. Kita lanjutkan sedikit tentang doa istiftah. Doaul istiftah. Summa yastaftihul qira'ata bi ba'dil ad'iyati tsabitati 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya katsiratun ashharuha subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Wa qad thabata al-amru bihi fayanbaghi al-muhafadhatu 'alaihi. Kata beliau di sini, kemudian setelah dia tadi takbir, meletakkan tangannya di dada dan tidak menoleh-noleh, melihat memandang ke tempat sujud, kemudian dia membaca doa istiftah, doa yang ada ketetapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa istiftah itu banyak. Dan yang lebih masyhur adalah kata beliau, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini lebih masyhur. Dan sungguh ada perintah dari Nabi untuk membacanya, maka hendaklah seseorang muhafadzah alaihi, artinya menjaga, memperhatikan doa istiftah. Doa istiftah. Jadi doa istiftah itu banyak, dan lebih lengkapnya ada di sifat salat Nabi yang ditulis oleh beliau. Di antaranya ini yang panjang, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini satu. Yang kedua juga ada, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana 'abduk. Dhalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha ila ant. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika. Ana bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaika tabarakta wa ta'alaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini lebih panjang. Ini yang paling panjang doa istiftah. Ada tadi yang kita bacakan juga. Ada lagi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti itu. Ada lagi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada lagi, lebih panjang juga, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ada lagi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Jadi banyak Dan tidak boleh kita baca semuanya. Pilih salah satunya saja. Mentang-mentang banyak hafal, lalu dibaca semuanya.
Tidak boleh, ya. Pilih salah satunya saja. Dan sunnah seperti ini disunahkan untuk kita ganti-ganti bacanya, ya. Jadi misalnya maghrib kita pilih ini, nanti isya pilih yang lain, nanti subuh pilih yang lain, ya. Diganti-ganti itu lebih afdol lagi. Jangan itu aja, ya. Karena biasanya kita sholat itu kalau itu aja mulut ini sudah otomatis, sehingga apa? Bacaan itu tidak kita sadari, tidak kita tadabburi, ya. Tapi kalau kita ganti-ganti, oh saya akan baca ini, artinya mengulang hafalan, lebih fokus lagi apa yang dibaca, ya. Maka inilah apa? Kata para ulama, kalau sunnah yang seperti ini, yang banyak bacaannya ketika ruku, ketika sujud, termasuk bacaannya banyak, ya. Maka yang lebih afdol dalam pengamalannya adalah kita amalkan semua, tapi bukan digabung semua, tapi apa? Ganti-ganti, ya. Salat ini, yang ini, salat berikutnya yang ini, dan yang lain, ya. Seperti itu. Itu yang lebih afdol, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang setelahnya tentang bacaan salat, ya. Tentang bacaan salat dilanjutkan selain ta'awudz adalah bacaan Al-Fatihah, ya. Bacaan Al-Fatihah dan juga nanti tentang bacaan makmum, ya. Bacaan makmum, ya. Bacaan imam dan bacaan makmum, ya. Kalau ada beberapa pertanyaan bisa kita buka, ya, sesi pertanyaan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa, mungkin kita akan jawab di pertemuan berikutnya, atau bisa pian tanyakan ke ustadz yang lain, ya. Silakan. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kita itu ada itu tangan tidak menjuntai. Menjuntai, nggih. Kembali ke Nggih. yang kedua membaca doa kita itu membaca lagu itu sampai mana awal tidak dilanjutkan sampai panjang hadis. Nggih. Ya, tentang meletakkan tangan ketika i'tidal, ya. Ini memang ikhtilaf kuat, ya, antara Syekh Al-Albani, ulama sebelumnya memang, tapi lebih terkenal di zaman kita ini ikhtilaf antara Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz rahimahumullah. Syekh bin Baz beliau memandang ketika i'tidal itu harus diletakkan di atas dada, ya. Tangan itu apa? Harus di atas dada, ya. Karena menilai hadis yang ketika berdiri keumumannya apa? Diperintahkan untuk meletakkan tangan di atas dada, ya. Maka kata beliau, i'tidal itu berdiri, maka diletakkan di atas dada. Adapun Syekh Al-Albani malah kebalikannya, beliau memandang itu bid'ah, ya. Memandang apa? Itu bid'ah. Namun kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, pernah suatu saat terjadi pertemuan antara Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Dan ketika sholat diimami oleh Syekh bin Baz. Ketika Syekh bin Baz meletakkan tangan ketika i'tidal, ya, meletakkan tangan di atas dada, ternyata Syekh Al-Albani juga meletakkan tangan di atas dadanya. Padahal beliau memandang apa tadi? Bid'ah, ya. Karena kata Syekh Al-Albani, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, saya tahu Syekh bin Baz melakukan itu karena dalil, bukan karena hawa nafsu, ya. Ini ada di YouTube, ya. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang beliau adalah murid dari keduanya, ya. Murid dari Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani, ya. Artinya ini perkara memang ikhtilaf, ya. Kata beliau, tidak masalah seseorang dia meletakkan
di atas dada ketika i'tidal tangannya atau dia menjuntai tangannya ya. Dan yang ulun lihat ya, syekh-syekh kita di Madinah ya, kebanyakan mereka ketika sholat meletakkan tangannya di atas dada ketika i'tidal. Di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang tadi ya. Beliau ulun lihat ketika sholat ketika i'tidal meletakkan tangan di atas dada ya. Karena memang kebanyakan ulama Saudi mereka sangat mereka memuji Syekh bin Baz ya. Mengakui keilmuan kedalaman ilmu Syekh bin Baz ya. Sehingga murid-murid beliau rata-rata mengamalkan apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ya. Dan ini perkara ikhtilaf, perkara apa? Ikhtilaf ya. Jadi boleh kita ketika i'tidal meletakkan tangan kita di atas dada, boleh juga dengan menjuntainya ya. Dan ini jumhur ulama dengan tidak meletakkan tangan di atas dada. Ini perkara ikhtilaf ya. Hanya tidak boleh ini menjadi perselisihan yang menjadikan permusuhan ya. Karena ini perkara furu' ikhtilaf yang dua-duanya memiliki dalil ya, memiliki dalil ya. Yang kedua doa istiftah tadi ya. Apakah sampai wa ana awal muslimin itu dibolehkan ya. Tadi kita mana tadi doanya? Tadi awal muslimin itu sampai mana tadi? Allah wajhi ya nam. Wa ana wal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya. Masih banyak sambungannya ya. Wallahu alam ya. Apakah boleh kita membaca separuh dari doa istiftah ya. Wallahu alam, ulun tidak tahu ya. Apakah harus diselesaikan doa istiftah atau boleh dibaca separuh saja ya. Wallahu alam. Mungkin nanti kita akan cari jawabannya insyaallah ya. Nah, ini silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah sholat Jumat itu kan membaca surat 4. Surat 4, Al-Fatihah 4 ya. Oke. Itu termasuk zikir sholat. Zikir setelah Al-Fatihah tidak tadi ya. Al-Fatihah tidak ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Ini memang termasuk zikir setelah sholat. Tapi Al-Fatihah tidak ya. Al-Fatihah tidak ya. Jadi baik itu sholat Jumat atau sholat fardu ya. Maka termasuk zikir setelahnya zikir setelah sholat secara umum ya. Yang sudah kita hafal. Ayat kursi ya. Di antaranya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Namun tidak ada Al-Fatihah ya. Tidak ada Al-Fatihah ya. Adapun yang membaca 7 kali, ini yang wallahu alam ya, apakah ada sunnahnya atau tidak. Yang 7 kali ya. Tapi kalau yang sekali kalau maghrib dan subuh itu dibaca 3 kali ya kan. Qul huwallahu ahadnya dibaca 3 kali ya. Zuhur, asar dan isya, zuhur, asar dan isya, maka itu dibaca sekali ya. Adapun 7 kali wallahu alam ya. Tidak pernah menemukan anjuran untuk dibaca 7 kali. Wallahu alam. Nanti akan kita bahas ya tentang zikir setelah sholat. Mungkin akan kita perdalami lagi nanti tentang zikir setelah sholat ya. Nah, nanti Pak, insyaallah sabar aja Pak. Silakan. Pertanyaan terakhir ya. Takut kemalaman. Ada 2 ya. Saya ingin bertanya, bolehkah seorang wanita sholat di rumah melakukan sholat ruqyah sesudah iqamah di sholat? Atau bila dikerjakannya sudah lewat waktu, contohnya sudah lewat 1 jam baru
Iya, boleh. Sholat qobliyah itu sholatnya perempuan itu tidak ada hubungannya dengan masjid dan musola kalau dia sholat di rumah. Sholatnya perempuan itu tidak ada hubungannya dengan masuk waktu saja. Kalau masuk waktu silahkan sholat. Ya, baik